Gimana sebenarnya jimat menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an? Hukum jimat menurut mazhab Syafi'i boleh menggunakan jimat apabila isinya berupa ayat Al-Quran atau asma'ullah dengan tujuan bertabarruk dan meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan kesembuhan, mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian tidak boleh menggunakan jimat apabila isinya tidak diketahui atau diketahui akan tetapi meyakini bahwa jimat tersebut yang mendatangkan kesembuhan, maka ini tidak boleh. Ini keterangan Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Rawal Baihaqi bi isnadin sahih an Sa'id bin al-Musayyab annahu kana ya'muru bi ta'liqil Qur'an. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyab bahwa beliau memerintahkan agar mengalungkan Al-Quran. Maksudnya kertas atau jimat yang bertuliskan Al-Quran. Waqal, beliau berkata la ba'sa bihi, ini gak apa-apa. Qala Al-Baihaqi berkata hadza kulluhu raji'un ila ma qulna, ini semuanya kembali pada apa yang kita katakan. Innahu in raqa bima la ya'rif, sesungguhnya orang itu apabila meruqyah atau membuat jimat dengan apa yang dia tidak tahu, aw alama kanat alaihil jahiliyah, atau membuat jimat seperti yang diyakini jahiliyah, min idhafatil afiyah ila ruqa, yaitu menyandarkan kesembuhan pada ruqyah, pada jimat, lam yajuz, maka tidak boleh. Wa in raqa bi kitabillah, kalau meruqyah, menyuwuk atau membuat jimat dengan isi Al-Quran, atau bima ya'rifu min dzikrillahi ta'ala, atau dengan zikir kepada Allah yang diketahui, mutabarrikan bihi, seraya bertabarruk dengan zikir itu, wa huwa yara nuzul asy-syifa min Allah ta'ala, dia juga menganggap, berpandangan turunnya kesembuhan itu dari Allah ta'ala, la ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Ini keterangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Lalu pendapat mazhab Hambali, bagaimana sebenarnya mazhab Hambali? Boleh menggunakan jimat yang isinya berupa ayat Al-Quran, asma Allah, zikir atau doa, dan dikalungkan kepada orang sakit, orang hamil dan sebagainya, atau diminumkan. Jadi boleh. Di mana? Ini keterangan dalam kitab Tashihul Furu' karangan Imam Al-Mirdawi. Al-Mirdawi berkata, qala fi adabir ri'ayah, berkata dalam kitab Adabur Ri'ayah, wa yukrahu ta'liqut tamaim wa nahbiha, dan dimakruhkan mengalungkan jimat-jimat dan sesamanya. Wa yubahu ta'liqu qiladatin fiha Qur'anun aw dzikrun ghairuhu, dan boleh alias tidak makruh kalau mengalungkan kalung yang di situ ada tulisan ayat Al-Quran atau zikir selain Al-Quran. Nassu alaih, itu ketetapan Imam Ahmad. Wa kadza at-ta'awil, demikian pula ta'awil, jimat-jimat ya. Lalu kata Al-Mirdawi, wa yajuzu an yuktabal Quran aw dzikrun ghairuhu bil arabiyyah wa yu'allaqu ala marid wa hamil. Boleh ayat Al-Quran ditulis atau zikir yang lain ditulis dengan bahasa Arab lalu dikalungkan kepada orang sakit, orang hamil, wa fi ina'in, dan boleh pula ditulis di dalam wadah, thumma yusqayani minhu, kemudian keduanya diminumkan dari air di wadah itu, wa yurqa min dzalika wa ghairihi bima warada min Qur'anin wa dzikrin wa du'ain, intaha, dan dia diruqyah atau dibuatkan jimat dari hal itu dan lainnya dengan ayat Al-Quran yang datang, zikir, doa, selesai. Wa qala fi adabil mustaw'ib, dalam adabul mustaw'ib berkata, wala ba'sa bil qidaya yu'alliquha fiha Al-Quran wa kadza at-ta'awil, gak apa-apa kalung yang dikalungkan yang isinya Al-Quran, demikian pula ta'awil, ini jimat-jimat. Wala ba'sa bil kitabah lil humma, dan gak apa-apa menulis jimat untuk orang yang demam. Wala ba'sa bir raqa minan namlah, dan gak apa-apa pula jimat
dari semut intaha, dan seterusnya. Ini keterangan serupa juga dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karangan Imam Ibnu Muflih. Nah, dalil-dalil kebolehan jimat, dalilnya mana? An Jabir radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ruqa. Faja'a alu Amr bin Hazmin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah innahu kana 'indana ruqyatun narqi biha min al-aqrab wa innaka nahayta 'anir ruqa. Qala fa'araduha 'alaihi faqala ma ara ba'san man istata'a minkum ay yanfa'a akhah falyanfa'hu. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jampi-jampi. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, hai Rasulullah, kami memiliki jampi-jampi atau mantra-mantra untuk mengobati sengatan kalajengking. Sedangkan engkau melarang jampi-jampi, mantra-mantra, gimana ini? Lalu mereka memperlihatkan jampi-jampi tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, menurutku tidak apa-apa. Barang siapa yang mampu menolong saudaranya maka tolonglah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis lain, An Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik faqala ya'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Rawahu Muslim. Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu berkata, kami melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Beliau bersabda, perlihatkan ruqyah kamu kepadaku. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kadang-kadang yang meruqyah itu justru non muslim. Gimana sebenarnya hukumnya? Al-Baihaqi berkata ya dalam kitabnya, qala Al-Baihaqi 'anir Rabi' qala sa'altu Syafi'i 'anir ruqyah faqala la ba'sa ay yarqiya ar-rajul bi kitabillah wa ma ya'rifu min dzikrillah. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi. Kata beliau, gak apa-apa seorang meruqyah menyebut dengan kitab Allah atau dengan zikir pada Allah yang ia ketahui. Fakultu, aku bertanya lagi, ayarqi ahlul kitab al-muslimin, apakah orang ahlul kitab Yahudi Nasara boleh meruqyah orang-orang Islam? Faqal, Imam Syafi'i berkata, na'am, iya, idza raqu bima ya'rifu min kitabillah wa dzikrillah, bima yu'rafu min kitabillah wa dzikrillah. Apabila orang-orang ahlul kitab itu meruqyah dengan apa yang ia ketahui, yang diketahui dari kitab Allah dan zikir pada Allah. Fakultu, aku bertanya, wa mal hujjah fi dzalik, apa dasarnya itu? Orang Islam boleh minta ruqyah kepada non muslim ahlul kitab. Faqala ghairu hujjah. Imam Syafi'i berkata, oh, lebih dari sekedar dalil, itu banyak dalilnya maksudnya. Lalu kata beliau, wa amma riwayatu sahibina wa sahibik, adapun riwayat sahabat kita dan sahabat kamu, fa inna Malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id. Imam Malik bercerita pada kami dari Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman, dari Amrah, anna Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an, takhala ala Aisyah wa hiya tashtaki wa yahudiyyatun tarqiha. Abu Bakar masuk kepada putrinya Aisyah. Aisyah sedang demam, sementara seorang wanita Yahudi lagi meruqyahnya. Qala, Abu Bakar berkata, irqiha bi kitabillah, ruqyah Aisyah ini dengan apa yang ada di kitab Allah, maksudnya kitab mereka. Ini riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Lalu bagaimana makna hadis Uqbah bin Amir yang melarang ruqyah? Ada hadis-hadis yang melarang ruqyah. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah.
Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengalungkan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Siapa yang mengalungkan kulit kerang maka Allah tidak akan menenangkannya, memberinya ketenangan. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, qala Al-Baihaqi wa hadza aidan yarji'u ma'nahu ila ma qala Abu Ubaid. Hadis ini juga maknanya kembali pada apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Waqad yahtamilu ay yakuna dzalik, dan kadang mungkin itu maksudnya, dan kadang mungkin demikian itu wa ma asbahahu minan nahyi wal karahiyah, dan hadis-hadis yang serupa berupa larangan dan dimakruhkan, ya, dibenci, fi man ta'allaqaha wa huwa yara tamamal afiyah wa zawal al-illati minha. Itu berlaku bagi orang yang mengalungkan jimat dan dia menganggap sempurnanya kesembuhan dan hilangnya penyakit karena jimat itu yang dilarang. Alama kan ahlul jahiliyah yasnaun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fa amma man ta'allaqaha mutabarrikan bi dzikrillah ta'ala fiha. Adapun orang yang memakai jimat dengan tujuan tabarruk dengan zikir pada Allah dalam jimat itu, wa huwa ya'lamu alla kashifa illallah, dia tahu tidak ada yang dapat membuka dari kesulitan kecuali Allah, wala dafi'an husiwa, dan tidak ada yang membelanya, menolaknya selain Allah, fala ba'sa biha insyaallah, maka tidak apa-apa, insyaallah gak apa-apa kalau tujuannya tabarruk dan dia meyakini hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Nah, kemudian kesamaan hukum jimat dan ruqyah. Hadis-hadis yang disampaikan Imam Baihaqi itu masalah ruqyah. Ini kan jimat yang dibahas. Qala Al-Baihaqi berkata, wal qawlu fima yukrahu minan nushrah wa fima la yukrah kal qawli fir ruqyah. Hukum tentang jimat dalam hal makruh dan tidaknya sama dengan ruqyah. Artinya, ya, kalau jimatnya jelas-jelas dari kitab Allah atau zikir pada Allah itu gak apa-apa. Kalau jimatnya dari kalimat-kalimat syirik itu yang gak boleh maksudnya. Ini macam-macam jimat dari ulama salaf. Anak kecil agar tidak menangis waktu malam. Mana jimatnya? An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum minal faza' kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan para sahabat ketika terkejut bangun tidur mengucapkan kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ini yang dibaca. Wa kana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yu'allimuhunna man aqala min bani. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengajarkan kalimat-kalimat ini pada anak-anaknya yang sudah berakal. Wa man lam yaqil katabahu fa'alaqahu alaih. Adapun anak-anaknya yang belum berakal, masih kecil sekali, biasanya beliau menulis kalimat itu lalu dikalungkan pada sang anak. Ini jimat, ya, yang dibuat oleh sahabat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Sunni. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar berkata haditsun hasan. Ini hadisnya hasan. Lalu jimat memudahkan keluarnya bayi waktu kelahiran. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, idza asra 'alal mar'ah waladuha, apabila seorang wanita sulit melahirkan, wa yaktubu hatainil ayatain wal kalimat fi sahfatin, beliau menulis dua ayat ini dan beberapa kalimat ini dalam piring atau bejana. Thumma tusalu fatusqa minha, lalu disiram dengan air, lalu perempuan diminumkan dari air itu. Apa yang ditulis? Ini yang ditulis, Bismillah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sama rabbil arshil azim, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar,
balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Arwahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Ini jimat untuk wanita gelisah malam hari karena sendirian di rumah. Ini gimana? Qala Al-Marruzi berkata, syakat imra'atun ila Abi Abdillah, seorang wanita mengadu kepada Abi Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, annaha mustawhishatun, dia gelisah fi baitin wahdaha, di rumah sendirian. Fakataba lahu ruq'atan bi khattihi, lalu beliau menulis pada secari kertas atau kain dengan tulisannya yang ditulis ini, Bismillah wa Fatihatil Kitab wal Mu'awwidzatain wa Ayatil Kursi. Ini riwayat Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah. Kemudian jimat agar sembuh dari demam. Waqal Al-Marruzi berkata, kata Abu Abdullah minal humma. Imam Ahmad menulis untuk orang demam, ini yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa billah Muhammadur Rasulullah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil ishfi sahiba hadzal kitab bihaulik wa quwwatik wa jabarutik ilahal haqqi amin. Ini riwayat Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Nah, ini saudara, jimat menurut ulama panutan kaum Wahabi. Karena Wahabi ini mensyirikkan jimat, padahal ulama yang dianggap panutan oleh mereka beda dengan Wahabi. Misalnya ini kitab berjudul Masailul Imam Ahmad. Ini soal jawab Imam Ahmad. Riwayat Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani, yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, ditahqiq oleh orang Wahabi Abu Mu'al Tariq bin Abdullah bin Muhammad. Gimana isinya? Kata Imam Abu Dawud, ra'aitu alabnin li Ahmad wa huwa shaghir tamimatan fi raqabatihi fi adim. Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud, berkata, aku melihat jimat di leher putra Imam Ahmad yang masih kecil, diletakkan di dalam kulit. Ini Masail Imam Ahmad, riwayat Abi Dawud. Kemudian dalam Masail Imam Ahmad, riwayat putranya sendiri Abdullah bin Ahmad. Bagaimana? Ini banyak ya. Kitabut ta'widzah lil qar'i wal humma walil mar'ah idza asra 'alaiha al wiladah. Haddatsana qal ila akhirih. Artinya bagaimana? Abdullah putra Imam Ahmad berkata, aku melihat ayahku menulis jimat untuk orang yang rambutnya rontok, untuk orang yang demam, bagi keluarga dan kerabatnya. Ia menulis jimat untuk wanita yang sulit melahirkan, menulisnya pada piring atau sesuatu yang halus. Menulis hadis Ibnu Abbas, hanya saja beliau melakukannya setelah terjadinya bencana, bukan sebelumnya. Artinya Imam Ahmad itu ahli buat jimat sebenarnya. Ibnu Taimiyah, panutan kaum Wahabi, menganjurkan membuat jimat untuk anak kecil. Di mana? Dia punya kitab berjudul Al-Kalimut Thayyib, tahqiq Nasir Al-Albani. Gimana? Halaman 84 ada keterangan, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza' kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan para sahabat kalau bangun tidur dengan terkejut, mungkin karena mimpi atau karena apa, agar mengucapkan kalimat ini sebelum tidur. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Qal, Amr berkata, wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min bani. Abdullah bin Amr selalu mengajarkan doa-doa ini kepada anak-anaknya yang sudah berakal. Wa man lam yaqil fa'alaqahu alaih. Adapun anak-anaknya yang belum berakal, maka beliau menulis dalam kertas lalu dikalungkan kepadanya. Nah, ini artinya apa? Ibnu Taimiyah pun membenarkan dan menganjurkan membuat jimat. Artinya jimat itu tidak mutlak syirik. Kalau yang dilakukan umat Islam, insya Allah sebagian besar bukan syirik.
Wallahu a'lam. Karenanya kita jangan mudah mensyirikkan orang hanya karena jimat. Jadi begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dunia ini orang ingin menyempurnakan dirinya, ingin melengkapi kekurangannya, ingin mencari perlindungan yang dapat menyelamatkan dia dari mara bahaya yang lahir ataupun batin. Nanti ketika masuk alam barzakh juga sama. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga sama. Orang mencari jimat-jimat abadi, syafaat-syafaat hakiki. Maka hal ini tidak akan berhenti. Bahkan sampai orang masuk surga, dia ingin menaiki manzilah, makom-makom, tingkatan tertinggi. Semua ingin mencari perlindungan, syafaat. Namun, keinginan luhur ini terkadang dimasuki oleh was-was syaitan, sehingga menjebak manusia kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah SWT. Ala wa huwa syirk, yaitu kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam hadis Abu Daud, inna firruqa, sesungguhnya dalam ruqyah, kemudian wattamaim, dan dalam benda-benda untuk menyempurnakan kekurangan diri yang kita sebut sekarang jimat, wattiwalah, dan teluh, syirkun, ada kesyirikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya hasan. Tapi satu kali ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah mengenai dia ahli mantra. Lalu Nabi mengatakan, alqi alayya ruqaq, bacakanlah kepadaku mantra-mantra, ruqyah-ruqyah. Lalu dia bacakan dan Nabi mengomentari, la ba'sa birruqa, tidak masalah orang berruqyah selama di dalamnya tidak ada syirik, malam yakun fihi syirk, selama tidak ada syirik. Maka dari hadis Abu Daud tadi yang hasan, kita masukkan hadis yang sahih Imam Muslim, berarti ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Begitu juga ada tamaim, ada jimat yang syirkiyah, ada jimat yang tidak syirik, yang syar'iyah. Tentu teman-teman akan kaget dengan istilah saya. Ternyata ini bukan istilah saya. Kita membuka At-Tibbun Nabawi karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim qaddasallahu ruhahu. Beliau mengatakan dalam bab Al-Kaf, bab Kaf, ada judulnya Al-Kitabah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Bahwa Imam Ahmad tidak mempermasalahkannya. Begitu juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan imam-imam yang lain tentu juga tidak mempermasalahkannya, karena itu masuk ke wilayah ranah fikih, bukan ranah akidah. Lalu kenapa tidak disebut istilahnya jimat? Jimat itu bahasa Indonesia, bahasa hadisnya tamaim, bahasa Ibnu Qayyim kitabah, artinya sama, tulisan. Maka Imam Nawawi dalam Al-Azkar dan lain-lainnya kemudian menjelaskan makna hadis seorang sahabat Nabi, Ibn Amr, yang menuliskan salah satu doa dari Nabi, Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu ditulis oleh beliau, lalu dibuatkan menjadi kalung untuk anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menganggap hadis ini bagus. Tapi aneh sekali, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, tapi perbuatan Ibn Amrnya tidak sahih. Dari manakah kalam ini? Bukankah ini kalam bil hawa? Kalam yang tidak bersumber dari tasawur, definisi yang benar, perspektif yang sahih, yang tepat. Jika seandainya itu syirik, tentu Abdullah ibn Amr adalah orang yang syirik. Itu sebabnya Imam An-Nawawi mengatakan, jika kitabah tulisan itu atau jimat itu isinya adalah kalamullah, asma Allah, atau Al-Quran, atau doa-doa dari Nabi, maka dia sama dengan ruqyah. Baiknya ruqyah dibaca, sedangkan ini ditulis. Tapi syaratnya satu, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang tidak suci, toilet, tempat buang air besar, dan lain sebagainya macamnya. Maka teman-teman, bukan Allah, sebagaimana ruqyah ada yang syar'iyah, begitu juga jimat ada yang syar'iyah. Ruqyah ada yang kufriyah, syirkiyah,
maka jimat juga ada yang kufriyah, syirkiyah. Atas dasar ini, maka bolehkah menggunakan jimat? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, kita jawab dengan perkataan Ibnu Qayyim tadi, perkataan Imam Ahmad, dan perkataan Imam Nawawi. Boleh. Begitu juga perkataan dan amalan dari Ibnu Amr. Boleh dengan syarat di dalamnya asma-asma Allah. Dan diberikan oleh orang-orang yang soleh, yang akidahnya lurus, yang bisa menjelaskan kepada umatnya, kepada orang yang datang kepadanya, jangan bersandar kepada kertas ini, bersandarlah kepada yang punya nama di kertas ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama, kita minum meyakini airlah yang mengenyangkan, memuaskan, nasilah yang mengenyangkan, datang ke dokter, dokter membawa obat, obatlah yang menyembuhkan. Ini justru lebih syirik daripada orang membawa jimat. Maka sahabat dimulakan Allah, jangan terburu-buru, jangan juga terlalu pede, ya. Tapi ingat, orang yang suka dengan jimat seperti namanya tamaim atau tamimah, berarti dia tidak percaya diri dengan dirinya, tidak percaya kepada titipan Allah pada dirinya. Maka dia kemudian menggunakan mantra-mantra untuk memelet orang, memberikan pengasihan kepada orang. Tapi jika orang ini percaya kepada nikmat Allah dalam dirinya, dia tidak akan menggunakan tamaim, jimat. Dia tidak menggunakan mantra. Dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami menyarankan sebaiknya menghindari mantra-mantra, ruqyah-ruqyah, menghindari jimat-jimat, apalagi teluh. Kembalilah kepada Allah, itulah tauhid yang sebenarnya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hukum jimat. Hukum jimat dilihat dulu. Hukum jimat ada yang syirik, ada yang tidak. Yang syirik adalah yang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jelas itu menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua tidak syirik, tapi ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak syirik, ada yang dosa, tidak dosa. Yang dosa adalah tulisannya kalimat yang tidak jelas, tidak tahu itu kalimat apa itu. Bisa saja itu kalimat sanjungan kepada dewa-dewi, tidak ngerti kan kita. Maka kalau isinya jimat tersebut sesuatu yang nggak jelas, haram hukumnya. Tapi kalau di situ adalah ayat-ayat Al-Quran, maka ini judulnya adalah babnya mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran. Ini yang diperkenankan. Ayat-ayat seperti Falak Binas ditulis, kemudian dibungkus, diletakkan di tempat. Ini adalah untuk menjauhkan kita dari gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Ini adalah yang bukan dosa, karena ayat Al-Quran benar kalimatnya. Sebab Al-Quran di mana saja jadi sebab keberkahan. Baik. Jadi yang kedua ini, yang pertama dosa kalau tulisannya gak jelas, gak karu-karuan. Itu biasanya huruf-huruf tidak taunya ini bisa saja ini adalah nama dewa-dewa ditulis, kan nggak ngerti kita. Tapi harus jelas. Kalau jelas tulisannya, maka jimat itu adalah bukan termasuk sesuatu yang dosa. Jadi ini diperkenankan. Cuman apakah semestinya kita melakukan itu? Ada dari Sayyidina Abdullah bin Umar, memang ada dibuatkan, dituliskan dari ayat-ayat, dibungkus, digantungkan di anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan setan dan sebagainya. Maka jimat itu adalah memang, kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang benar di tempat yang terhormat, adalah sesuatu yang diperkenankan. Jangan jimat taruh di dalam celana, karena dalam, naudzubillah, haram, dosa itu, bisa masuk bab murtad juga kalau niat merendahkan. Di tempat yang terhormat adalah boleh. Cuman apakah boleh ini adalah anjurannya seperti itu? Baik. Ceritanya para ulama menyebutkan bahwa jimat itu adalah pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya, adalah diberikan untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Sehingga karena dia belum bisa membaca, maka dibuatkan yang seperti itu. Maka jangan sampai ada seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Dibagi dong, dipilah-pilah kayak tadi. Cuman bagi orang yang dewasa yang sudah bisa baca, jangan pakai jimat lagi. Itu mungkin orang kampung belum bisa baca Al-Quran, ya, belum bisa baca Al-Quran, ya, lebak tak belum bisa, dibuatin begitu biar terjaga. Tapi kalau anda sudah bisa baca Quran pakai jimat, ini bukan keblinger, maksudnya nggak pernah berzikir berarti. Maka ayat itu untuk dibaca, bukan untuk ditempelin. Itu bagi siapa? Bagi yang belum bisa baca. Disebutkan seperti itu. Yang belum bisa baca dibuatin.
Makanya kisahnya mereka yu'allikun tamatim, mengikat, ada riwayat mengikat tulisan-tulisan di leher anak-anak mereka, anak kecil, karena memang anak kecil yang belum bisa baca. Yang udah baca adalah baca ini sebelum tidur minimal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Dijauhkan dari sihir, sudah itu semuanya. Gak usah ragu lagi. Kalaupun kena sihir hanya pusing sebentar, hilang nanti, karena Anda sudah baca zikir itu. Jangan khawatir, kalau resep dari Nabi itu mujarab, tidak usah ragu, resep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu artinya tidak salah kalau itu tulisannya benar. Kalaupun Anda sudah baca Al-Quran pakai itu, tidak dikatakan salah. Anda meninggalkan yang lebih bagus. Anda sudah ustadz hafal Quran 30 juz, wirdul latif hafal, rotibul hadat hafal, masih pakai jimat, ya Anda tidak salah, tidak haram. Cuman pelurunya itu loh, zikirnya, bukan simpenan Anda. Urusan jimat ini kadang berbahaya sekali. Kadang-kadang keyakinan orang itu luar biasa sampai berlebihan. Misalnya Pak, ada doa dari kiai yang dibungkus-bungkus, nanti kalau kamu dagang kamu bawa biar nawarnya murah dan sebagainya gitu kan, atau kalau dagang biar benar selamat. Dari Cirebon belanja ke Tegal, sudah sampai masuk perbatasan, masuk kota Tegal, ingat jimatnya ketinggalan, balik lagi. Keblinger bener kan ya? Nah itu baru keblinger. Oh tinggal belanja kok, zikir yang banyak. Baik, inilah kita harus ngambil jalan yang jelas tengah di sini, bukan ekstrim seperti sebagian orang. Coba syirik mana? Oh nempelkan ayat Quran kok syirik? Itu dari mana? Siapa yang mengatakan syirik itu? Dari mana syirik? Semoga Allah menjaga kita semua dari kesyirikan, dan semoga Allah menjaga dari sihir dan sebagainya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada azimah, ini termasuk jimat ya, azimah. Secara hukum syar'i azimah itu diperbolehkan, dan itu ada hadisnya, sering kita katakan di kitab Adhkar. Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh sahabat itu untuk menulis zikir, kemudian dikalungkan, dibawakan ke anak yang kecil, azimah. Dan sahabat Khalid bin Al-Walid menjadikan rambut Nabi sebagai azimah. Rambut Nabi sebagai azimah, ditaruh di imamahnya. Azimah. Untuk apa rambut Nabi taruh di imamah? Setiap perang beliau bawa itu. Baik. Secara syariat tidak ada masalah, tapi dilihat apa isi azimah tersebut. Jika isi zikrullah, jika isinya itu Al-Quranul Karim, ayat kursi atau dan lain-lain, itu dibenarkan. Tapi jika isi jimat tersebut kalimat-kalimat yang berbau syirik, minta tolong dengan jin atau syaitan, atau kalimat-kalimat jahiliyah yang tidak direstui, maka itu dilarang. Maka Anda dengan lihat cerita orang atau kakek Anda yang beliau rajin ibadah, rajin sholat, pergi haji, insya Allah beliau orang yang baik, yang jauh dari syirik. Tapi untuk berhati-hati, matlub baik, bagus, Anda bawa sabuk atau apa itu kepada ustaz yang Anda anggap baik, saleh, alim. Anda tunjukkan bacaan-bacaannya, apakah boleh ini sebagai bentuk azimah atau tidak. Dengan demikian, jika si ustaz itu melihat ini Al-Quran, ini zikir, atau ini kalam-kalam yang baik, tidak ada hubungannya dengan mensekutukan Allah atau minta bantuan syaitan atau jin dengan menyebut nama-namanya, tidak ada itu semua, maka si ustaz akan mengatakan ini enggak ada masalah, baik, silahkan dipakai. Nah, jika ustaz itu mengatakan oh ini jangan, ini kalimat-kalimat bukan Quran, bukan zikir, ini ada bau-bau syaitan, bau-bau jin yang tidak baik, lebih baik jangan
dipakai. Karena jimat. Jimatnya dalam bentuk keris kecil. Tak keris kecil masukkan ke dompet. Nanti kalau kau mau menghadap gubernur, tiup-tiup kerisnya. Untuk bawa proposal, insya Allah tatap matanya, masukkan, buat PD. Sebetulnya keris kecil itu tak ada apa-apanya, itu sebagai media saja supaya jin yang ada di dalam, atau dalam bentuk cincin, dimasukkan jin ke dalam cincin. Itu namanya jimat. Diambil dari bahasa Arab azimat. Azimat artinya keagungan. Dia merasa agung kalau dia pakai itu. Kalau tak ada itu, dia lesu, letoy, loy. Tak betul. Jimat kita tak lain tak bukan adalah ayat kursi. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, puncak tauhid dalam ayat kursi. Siapa nama Tuhan yang kau sembah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kau tak takut nanti orang merencanakan macam-macam? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa kekuasaan Tuhanmu itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa bisa orang lain ngasih tolong? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tahu tak dia segala perbuatan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sanggup tak dia mengatur alam semesta dari yang besar-besar yang kecil-kecil? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat dia, wa huwal aliyyul azim. Tanamkan itu dalam hati, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, pinanglah dia. Ini banyak anak-anak muda ini kan ragu, galau. Tanamkan kayak gitu. Allah yang mengatur segala kehidupan. Jangan bawa jimat. Apakah hirz dan ta'wiz itu tergolong dalam jimat? Itu kan doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemana pun dia sampai, sebelum turun mendarat pesawat, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha. Aku minta kebaikan negeri ini, penduduk-penduduknya, dan apa yang ada di sini. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan semua yang ada di dalamnya. Tawakkal 'ala Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakkal pada Allah Subhanahu wa ta'ala.